Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita sampai kepada firman Tuhan, alangkah baiknya terlebih dahulu saya menyampaikan atau memperkenalkan diri ke tengah-tengah kita semua, karena kali pertama saya melayani menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah gereja kita pada saat ini. Melalui pemberitahuan kita sama-sama telah mendengar tadi bahwa saya adalah pendeta Sorta Borusi Hombing Nababan, yang mana sedang melayani saat ini atau tempat pelayanan di Universitas HKBP Nomensen Medan. Dan ibu yang melahirkan saya, Borusia Haan, namun kedua orang tua telah terlebih dahulu menghadap Tuhan. Dan saya tidak perlu memperkenalkan suami dan anak karena memang belum ada. Demikian perkenalan untuk kita pada saat ini. Saya sampaikan kepada kita, salam Jumat Agung. Firman Tuhan yang menyapa kita pada perayaan peringatan akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus terambil dari kitab Injil Matius pasal 22 yang dimulai dari ayat 45 sampai dengan ayat 56 dari Perjanjian Baru. Matius pasal 22 ayat 45 sampai dengan ayat 56. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena
dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat hari ini, hari Jumat ini, kita sebagai orang Kristen menamakannya Jumat Agung. Yang mana pada hari ini yang kita katakan sebagai Jumat Agung, sebagai sebuah peringatan bagi kita tentang penderitaan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, via dolorosa sampai dia tersalib di kayu salib. Jadi saudaraku semuanya, perayaan Jumat Agung ini bukan hanya sebatas sebuah sejarah, peristiwa sejarah, namun ini adalah sebuah peristiwa iman. Ini adalah pusat keselamatan orang-orang yang menamakan dirinya percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan firman Tuhan yang telah bersama-sama kita dengarkan tadi dari kitab Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56 tadi. Di sana kita sama-sama mengikuti, sama-sama mendengarkan bagaimana diperlihatkan detik-detik terakhir kehidupan Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Dan di bagian akhir, ketika Tuhan Yesus telah mengatakan sudah selesai, ada sebuah pengakuan yang sungguh sangat amat luar biasa. Yang mana pengakuan itu tadi dikatakan, sungguh ia ini adalah anak Allah. Sebuah pengakuan iman yang luar biasa yang justru keluar dari mulut seorang yang tadinya tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Sebuah pengakuan yang tadinya tidak mengenal siapa itu Yesus itu sendiri. Saudaraku semuanya, mari kita lihat kembali di ayat 45. Dalam ayat 45 dikatakan di sana bahwa kegelapan yang menyelimuti. Haholomon natarida. Kegelapan yang menyelimuti mulai dari jam 12 siang. Secara logika jam 12 siang adalah saatnya matahari berbinar, bersinar, bercahaya dengan terang. Tetapi justru dimulai dari jam 12 siang sampai ke jam 3 sore. Kondisi alam menggelap gulita. Apa yang mau dikatakan kegelapan tersebut? Apa yang mau disampaikan lewat kondisi dan situasi itu? Kegelapan itu bukanlah sekedar fenomena alam, tetapi itu merupakan tanda, merupakan isyarat ada sesuatu yang mau disampaikan, ada pemberitahuan yang mau disampaikan kepada orang-orang di sekitar ketika itu. Dan tentunya juga yang mau disampaikan kepada kita semuanya pada saat sekarang ini. Hal itu mau menyatakan, hal itu menggambarkan bahwa duka cita seluruh ciptaan turut merasakan rasa duka, rasa sakit, rasa penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hal itu juga mau menggambarkan betapa seriusnya dampak dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Sampai membawa kegelapan, membawa ketidakterangan, menjadi tidak nampak akibat dari dosa yang kita lakukan oleh manusia.
Dan kegelapan itu juga mau menggambarkan, mau menyampaikan, mau membicarakan kepada kita bahwa penghakiman Allah terjadi atas dosa-dosa tersebut. Kegelapan itu melambangkan bahwa dunia sedang berada di dalam kuasa dosa. Kegelapan itu mau mengingatkan kita betapa dahsyatnya akibat daripada dosa yang kita perbuat, yang membawa kita kepada kuasa dosa, kuasa kegelapan itu. Namun, itu sebabnya dikatakan Filipi 4 ayat 4 oleh Paulus, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Yang mau dikatakan dalam kondisi duka, dalam kondisi kekelaman, dalam kondisi kegelapan seperti itu. Di tengah kegelapan itu, cahaya hadir. Yesus ada di tengah-tengah kegelapan itu yang tergantung di atas kayu salib untuk memberikan terang. Sehingga kita tidak lagi hanya di dalam duka, di dalam penderitaan. Dan hal itu memberikan makna kepada kita. Kita diingatkan, kita ditegur, kita diajak untuk introspeksi diri, kita diajak untuk melihat siapa kita, seperti apa kita. Dan kita mau dicelikkan mata iman kita bahwa dosa itu ternyata sangat amat serius. Dan dia nyata. Dosa itu membawa kegelapan ke dalam kehidupan kita manusia. Dan hal itu juga mau menggambarkan bahwa dunia tanpa Tuhan adalah hahulumon. Dunia tanpa Tuhan adalah kegelapan yang membuat kita tidak tahu melihat kemana, menuju kemana. Syukur, sukacita ada pada kita karena Yesus masuk ke dalam kegelapan itu untuk menyelamatkan kita. Hanya, apakah kita merasa kita sedang berada di dalam kegelapan? Apakah kita merasa bahwa Yesus datang kepada kita? Apakah kita masih meyakini dia sedang dan dia selalu dan dia tetap berimmanuel dengan kita, beserta kita, menemani kita, menyertai kita di dalam kegelapan dunia ini? Let's ask our own self. Mari kita tanya diri kita. Dan kemudian di ayat 46, Yesus berteriak dengan suara nyaring. Dia mengatakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Secara logika kita meyakini bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Tetapi mengapa dia mengatakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hal itu mau menyatakan kepada kita bahwa Yesus itu juga dia 100% sebagai manusia, selain 100% sebagai Allah. Dari sisi kemanusiaannya, dia merasa sendirian, dia merasa kesepian, dia merasa ditinggalkan. Dan this is the first time. Ini pertama sekali, pertama kalinya Yesus mengalami keterpisahan dari Allah itu sendiri. Mengapa? Wah, hira-hira kamanginang. Wasa Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus merasakan keterpisahan dengan Allah? Karena Tuhan Yesus sedang menggantikan posisi kita. Yang seharusnya kita yang mengalami salib itu.
Yang seharusnya kita yang mengalami kekerasan fisik, kekerasan psikologi yang dialami oleh Tuhan Yesus, pembulian, cemoohan, harusnya kita yang merasa, harusnya kita yang ditampar, ditambuk, diludahi, diolok-olok. Kita boleh lihat mulai dari ayat 27 dan seterusnya. Yesus diolok-olok, kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologi, tekanan-tekanan Tuhan Yesus alami sampai dia tersalib di kayu salib. Bahkan di kayu salib sekalipun dia mengalami olok-olok. Mereka mengatakan, bahkan yang tersalib di sisi kiri Tuhan Yesus mengatakan, muluna tutu doho debata, balua madirit atong dohot hami. Bukankah itu sebagai hinaan, olok-olok? Hal itu mau menggambarkan ketika Yesus mengatakan, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Yesus sedang memikul, menanggung dosa-dosa kita. Dosa kita, dosaku, dosamu, dosa kita semua ditimpakan kepada dia. Hukuman yang seharusnya kita terima ditanggung olehnya. Keterpisahan kita dari Allah, ia sendiri yang mengalami. Dan saudaraku semuanya, inilah sesungguhnya inti daripada Injil yang mau disampaikan kepada kita. Kasih Allah ni holong ni rohani debatado ubaina dibain dirina gabe sikata. Karena kasihnya lah, karena besar kasihnya lah, sehingga dia rela menggantikan posisi kita yang seharusnya tersalib, terhukum dan bahkan mengalami kematian. Tetapi ai songonodo holong ni rohani debata di portibion polado anakna nasa sadai dilehon asa unang mago kanupna porsea di ibana alai asa hanguluan nasa liling. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih. Bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah merasa sendirian? Apakah kita pernah merasa kesepian, kesunyian? Tidak ada yang peduli dengan kita. Tidak ada yang mau tahu dengan persoalan kita, pergumulan kita, masalah-masalah yang sedang kita alami. Pernahkah? Alai mulupe pamalo-maloho nao pajulu-juluho songomoni satiap kamanginang. Pasti masing-masing kita yang ada di sini pernah merasa sendiri, pernah merasa kesepian, sekalipun di tengah-tengah keramaian, karena ada pergumulan, persoalan, tekanan hidup yang sedang terjadi. Apakah di tengah keluarga, di tengah pekerjaan kita, di dalam pendidikan kita, di dalam kehidupan kita, keseharian kita. Namun kita diingatkan lewat firman ini, ingatlah Yesus telah terlebih dahulu mengalami kesendirian itu. Tetapi apakah gabe manimbil? Apakah mengambil jalan pintas? Apakah menjadi mengadu kepada kekuatan dunia ini ketika kita merasa banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak derita yang sedang terjadi? Mari lihat Yesus. Dia datang berseru, dia datang memanggil nama Tuhan Allahnya. Mazmur 50:15 dikatakan, berserulah kepadaku ketika kamu dalam kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau. Tetapi kita diingatkan, maka engkau akan memuji aku. Orang-orang yang diluputkan dari pergumulan penderitaan oleh Tuhan, mari jangan lupa untuk menyampaikan syukur, pujian, terima kasih kepadanya. Dan saudaraku semua, ayat 47 sampai ayat 49 terjadi misunderstanding, terjadi kesalahpahaman. Ketika Tuhan Allah mengatakan, ketika Yesus Kristus mengatakan Eli, Eli lama sabachthani, mereka beranggapan bahwa Yesus sedang memanggil
Nabi Elia. Dan mereka mengejek Yesus. Ayo kita lihat dulu apakah memang Elia datang untuk menyelamatkannya. Lalu mereka yang bergegas menyediakan air yang rasa asam, yang sesungguhnya itu adalah bius. Tetapi yang lain, bahkan Yesus sendiri menolak. Karena ketika dia menerima itu, bahwa dia akhirnya tidak akan merasakan kesakitan itu. Tetapi dia mau benar-benar merasakan kesakitan itu, dia tidak menerima minuman yang disuguhkan kepadanya. Saudaraku semuanya, hal ini mau menggambarkan hati manusia yang sering ya ada salah paham kita kamanginang. Pernahkah kita misunderstanding? Pernahkah kita salah paham? Jala juk do alani salah paham gabi tubuh perbedaan persoalan pergutu-gutuan nanti akamanginang nang di pardonga saripeon. Sekalipun itu antara anak dan orang tua, antara sesama yang bersaudara, salah paham sering menimbulkan persoalan bahkan sampai menghakimi. Mereka salah memahami karya Tuhan, cepat menghakimi. Tidak peka terhadap apa yang Tuhan Allah telah lakukan. Dan pada saat ini juga banyak orang menganggap ainao to maji susi. Emolu tutu di bana Tuhan tutu. Kenapa? Masa Allah mati? Bahkan sampai detik ini banyak orang-orang yang bukan seiman dengan kita menganggap masa iya Allah mati? Masa iya Allah kalah? Bagi orang-orang yang bodoh, mereka menganggap bahwa salib itu adalah kekalahan, salib itu adalah kebodohan. Tetapi bagi kita orang percaya, kita mengimani melalui salib, kita mendapatkan haluan, pembebasan dari dosa, keselamatan, kita mendapatkan sukacita, kita mendapatkan pertolongan melalui salib itu. Karena salib itulah yang menjembatani hubungan antara kita manusia kembali bisa bertemu dengan Tuhan Allah. Dan di ayat 50 sampai ayat 51, saat Yesus mati, apa yang terjadi saudaraku semuanya? Ketika Yesus menghembuskan napasnya yang terakhir, Yesus berseru dengan suara nyaring dan dia menyerahkan nyawanya. Sampai titik nafas terakhir, Yesus tidak mau lepas dari Allahnya. Sebalgani-balgani persoalan, seberat-beratnya penderitaan yang terjadi, yang dialami Yesus, itu tidak memisahkan dirinya, itu tidak membuatnya untuk jauh dari Tuhan. Tetapi bahkan di titik darah penghabisan dan di akhir nyawanya sekalipun, dia bahkan menyerahkan dirinya kepada Tuhan Allah itu. Dan pada saat itulah tabir bait suci terbelah dua, bumi terguncang, bukit-bukit terbelah, terjadi gempa. Kebangkitan orang-orang yang mati. Apa yang mau dikatakan lewat peristiwa ini, saudaraku semuanya? Tabir bait suci terbelah, ini mau menggambarkan akses jalan kita kepada Allah terbuka lebar. Sebelum Yesus mati di kayu salib, jemaat tidak boleh sembarangan datang ke tempat kudus. Jemaat tidak boleh sembarangan memberikan persembahannya, harus melalui imam. Tetapi lewat kematian Tuhan Yesus, batas itu, sekat itu telah dibuka sehingga tidak ada lagi batas antara manusia dengan Allah. Sudah langsung bisa bertemu. Tidak ada lagi jurang pemisah. Melalui kematian Yesus, jalan itu telah terbuka. Kita bisa datang langsung kepada Allah kita. Kita bisa datang berseru. Kita bisa datang menyampaikan segala apa yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita mohonkan kepadanya. Tanpa perlu perantaran, karena Yesus telah mengantarai kita. Yohanes 4 ayat 6. Dodalani
sitong sudah hita las alas doa ngolu dang adong nasaha tu amai iya so marhiteau. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pertanyaan, jalan mana yang sering kita tempuh? Sekolah minggu mengatakan di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api katanya neraka, tapi yang sempit masuk surga. Tasukum madirita dalat dia dona jot tapilit laho madalani parngolota. Apakah jalan pintas? Apakah jalan yang menurut kita yang instan? Tetapi lewat firman Tuhan ini, lewat peristiwa kematian Tuhan Yesus ini, bahwa dia membuka jalan hanya melalui iman, kepercayaan dan datang dan berseru kepada Yesuslah kita bisa sampai dihantarkan kepada Tuhan Allah. Kita boleh menyampaikan apa yang menjadi kerinduan, keinginan kita. Kita boleh meminta pertolongan, kekuatan, bahkan pengampunan dosa melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu saudaraku semua, Yesus bukan hanya mati dan tidak berhenti di atas salib, tetapi ia membuka jalan keselamatan. Dan di ayat 54 ada sebuah pengakuan iman yang sangat luar biasa. Pengakuan yang datang bukan dari murid Tuhan Yesus. Pengakuan yang datang bukan dari para imam. Pengakuan yang datang bukan dari para perempuan yang mengikut Yesus. Tetapi dari seorang kepala prajurit yang tadinya tidak mengenal Yesus. Yang tadinya tidak percaya Yesus, dengan mampu mengatakan dengan lantang, sungguh ia ini adalah anak buaya hita. Sudah bagaimana pengakuan kita kepada Tuhan kita itu? Apakah kita masih mengaku bahwa dia adalah anak Allah yang berimmanuel, yang menyertai kita? Mengapa prajurit Romawi itu mampu mengakui? Karena dia melihat cara Yesus mati, bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus, bagaimana keteguhan Tuhan Yesus, bagaimana kesetiaan Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya tetap berserah kepada Tuhan. Dan ia percaya bahwa benar-benar Yesus itu adalah anak Allah. Saunari tu dirita maju tasukun. Siapakah Yesus itu sekarang di dalam diri kita? Seperti apakah pengenalan kita terhadap Yesus itu? Apakah kita masih merasa ada peranan Yesus itu di dalam diri kita sendiri, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, bahkan di tengah-tengah gereja kita ini? Maka saudaraku semuanya, respon apa yang perlu kita tunjukkan lewat firman Tuhan di dalam perayaan, peringatan akan kematian Tuhan Yesus sekarang yang sedang kita rayakan ini? Kita perlu merespon, dan Tuhan sangat berharap akan itu, yaitu percaya. Maka porseai, mengimani, percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, percaya bahwa Yesus adalah telah mati demi menebus dosa-dosa kita, percaya bahwa lewat kematian Yesus kita telah mendapat kehidupan yang baru. Dan kedua, kita diinginkan bertobat, mubama, merhamu baun nirohama, meninggalkan hidup kita yang lama, meninggalkan perilaku-perilaku kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tasukuma dirita hitama nama boto. Perilaku-perilaku, perangai-perangai seperti apa yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan? Keegoisan, kemunafikan, kebencian, hotelat yang manginang. Hosom teal, elat, latek. Mulu hotel bintang 5 tabudo peningon adong dihita. Tetapi kalau hosom, teal, elat, late, itu adalah hidup yang lama. Kita diajak untuk datang kepadanya,
meminta kekuatan kepadanya sehingga kehidupan kita yang lama kita mampu meninggalkan, memasuki kehidupan yang baru. Dan kita diminta untuk hidup selalu di dalam rasa syukur, berterima kasih atas pengorbanan Tuhan itu. Madok mauliate mahita di pakokopion itu hatta Tuhan Yesusi naung paluaho kita sia dosa dohot hamatean. Hidup yang menghormati Tuhan, hidup yang mengasihi, makahulongi dong ajolma, mengasihi sesama. Hidup yang setia, bukan setiap tikungan ada. Hidup yang setia di dalam Tuhan. Dan kita juga lewat firman ini diajak memikul salib. Tatuh bema silangta, tapor sama penderitaan, kesusahan, masalah, tatuhuk may mari kita angkat itu. Dan kita diingatkan, kita tidak sendiri menanggung memikul salib itu. Ada Dia yang selalu memberikan kekuatan, ada Dia yang selalu menyertai kita. Seberat apapun salib, sebesar apapun beban persoalan, karena Dia ada menyertai kita, maka kita akan mampu membawanya. Bukan berarti Tuhan buat ma persoalan non, kita tidak akan dewasa nanti secara iman. Tetapi ketika kita mampu memikul salib, kita dapat menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Itulah yang digambarkan kita dewasa di dalam iman kita. Saudara-saudari semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi perayaan Jumat Agung bukan hanya tentang penderitaan, tetapi lebih besar dari itu. Perayaan Jumat Agung ini merupakan kasih Allah yang luar biasa, pengorbanan Yesus yang sangat sempurna dalam kehidupan kita, keselamatan yang diberikan kepada kita. Maka kita diajak untuk berkata bersama kepala pasukan itu. Mari kita sama-sama mengatakan, sungguh Yesus adalah anak Allah. 3-2 ya. Sungguh Yesus adalah anak Allah, tetapi bukan lip service semata, but from our deep heart, our confession, pengakuan kita mengatakan bahwa sungguh Yesus adalah anak Allah. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Allah, karena pengorbanan dan kasih-Mu yang sungguh amat luar biasa, yang menyelamatkan kami, menggantikan kami, sehingga kami Tuhan terlepas, terbebas dari penghukuman. Sehingga darah-Mu yang kudus itu telah menyucikan segala dosa-dosa kami. Tuhan, biarlah pengorbanan yang Engkau berikan boleh kami imani dan syukuri dengan meninggalkan kehidupan kami yang bertentangan dengan Tuhan. Tetapi kami selalu hidup sesuai dengan apa yang Kau firmankan, taat, setia, hidup di dalam kebersamaan, kepedulian, di tengah-tengah keluarga masing-masing ya Tuhan, di tengah-tengah masing-masing pekerjaan kami, pelayanan kami, dan juga di tengah-tengah masyarakat dan jemaat-Mu. Biarlah Tuhan kuasa daripada Roh Kudus-Mu yang selalu menolong kami, sehingga kami selalu mengimani bahwa kematian-Mu tidak pernah sia-sia. Salib-Mu itu adalah lambang dari kemenangan, lambang dari kasih-Mu, lambang dari keselamatan dan sukacita bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengimani dan mengaminkan dalam kehidupan kami. Allah Bapa dalam Kristus Yesus, berkati masing-masing keluarga jemaat HKBP Pasar Melintang ini, mulai dari anak-anak, remaja, muda-mudi, orang tua, dan lansia. Biarlah Tuhan yang memberkati pribadi lepas pribadi, menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang berduka, dan selalu merindukan bersekutu dengan Tuhan baik di tengah gereja-Mu ini dan juga di rumah mereka masing-masing. Tuhan Allah Bapa kami, pergumulan-pergumulan yang boleh terjadi dalam hidup kami, biarlah beserta dengan Engkau kami mengalaminya dan memenangkannya. Dan kami selalu berseru serta bersyukur kepada Tuhan bahwa Engkau adalah sungguh anak Allah. Biarlah Tuhan
kami dapat menyatakannya dalam praktek hidup kami. Ketika ada jemaat-Mu yang sakit, beri kesembuhan. Ketika ada jemaat-Mu yang berduka, Engkau hiburkan. Ketika ada jemaat-Mu yang kurang bersemangat untuk bersekutu dengan Engkau, berikan Tuhan pintu hati yang terbuka untuk selalu datang kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, dan juga nanti di saat kami akan menerima perjamuan kudus, biarlah kami semakin mengenal diri kami di hadapan Tuhan, sesama kami, supaya kami dengan penuh sukacita dan kerendahan hati menerima keampunan dosa lewat perjamuan kudus tersebut. Kami mau berdoa, kami mau berserah, hanya melalui Kristus Yesus anak-Mu, hanya kehendak-Mu yang jadi atas kami. Terima kasih Tuhan. Amin.